Percaya tak ibu? Tidak terkontaminasi dengan apapun. Bukan karena hartanya, bukan karena cantiknya, bukan karena rupanya, bukan karena dia anak pejabat, tapi memang karena Allah SWT. Begitu juga yang datang subuh nih, jauh-jauh ini wajah-wajah nih. Ada ya dari Dumai, ada dari Kampar, ada dari Danau Bingkuang. Banyak pemain naturalisasi, pemain inti pun banyak. Jadi bab kita adalah bab ikhlas. Air yang tidak dicampur dengan apa-apa, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada susu, tidak ada jahe, tidak ada nira. Air yang tidak bercampur dengan apa-apa disebut dengan al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Air ikhlas itu air apa? Air mineral. Air mineral inilah yang paling ikhlas. Kalau dia bercampur dengan teh, air teh. Kalau bercampur dengan kopi, air kopi. Bercampur dengan soda, air soda. Bercampur dengan susu, air susu. Teh dicampur susu, teh susu. Tidak bercampur dengan apa-apa disebut dengan air mineral, air ikhlas. Mudah-mudahan kita pengajian ini tak ada bercampur dengan apa-apa dalam. Ustaz Somad itu pengajian bercampur karena dia direkam di YouTube. Itulah kita jaga dia. Macam mana dia tak rusak di dalam. Babul ikhlas wa ihdarin niyah. Bab kita sekarang bab ikhlas wa ihdar. Ihdar dari 3 huruf juga. Ha, ba, ra. Hadara. Apa artinya? Datang. Orang yang datang disebut dengan hadir. Kalau banyak, hadirun. Kalau perempuan, hadirat. Hadirin dan hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum berbini, belum bersunat. Kau orangnya. Bisa pula anak-anak datang pengajian ini luar biasa, mewakili anak-anak yang lain. Bab awak bab ikhlas wa ihdarin niyah, menghadirkan niat. Bagi yang belum menghadirkan niat, berniat bahwa awak mengaji ini lillahi ta'ala. Besok awak mau puasa, kita mau puasa besok. Kenapa Ustadz ini bahasa Indonesia? Sebab yang menonton ini seluruh dari Sabang sampai Papua, yang di Hong Kong, yang di Thailand, yang di Saudi ikut dia menonton. Kalau mau pakai bahasa Imbo panjang, nanti komplain di bawah, bahasa Indonesia dong Pak Ustadz, kita nggak paham katanya. Itu menghadirkan niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa orang itu melafazkan niatnya? Padahal itu bukan niat. Usolli fardhu subuhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu usaha untuk menghadirkan niat. Jadi yang niat itu di mana? Niat itu di situ. Tapi katanya sakitnya itu di sini, sama tampaknya sini. Di jantung tuh sebelah kiri dia. Disitulah letak niat, disitulah letak iman, disitulah letak Islam, disitulah letak benci, disitulah letak sayang. Maka jangan terlalu benci, karena benci dan sayang tempatnya sama. So sweet. Menghadirkan niat. Kalau hanya terlintas sikit dalam hati, nanti kalau ada duit saya mau berkurban. Apakah itu niat? Belum. Itu namanya khatar. Khatar. Lintasan hati.
lintasan hati. Nanti awak sembahyang subuh, besok saya mau sholat subuh di Masjid Jami' Baitur Rahman, belum niat, itu baru lintasan hati. Ibarat garis baru titik-titik. Lalu kemudian saya mau sholat, lebih kuat lagi, itu namanya azam. Azmun, bahasa kitanya tekad. Tekad kuat. Abang besok sholat di mana bang? Sholat di Masjid Jami' Baitur Rahman, Jalan Kamboja. Baru khotar, lintasan dalam hati, atau belum tercakapkan. Kemudian dia berubah menjadi tekad yang kuat, garis sudah mulai menyatu, tapi belum begitu jelas. Lalu kemudian baru dia menjadi niat adalah qasdul fi'li. Qasdul fi'li, al qasdu muqtarinan bi fi'lihi. Al qasdu muqtarinan bi fi'lihi, barulah dia menjadi niat. Niat di dalam hati sejalan dengan perbuatan, itulah baru dia niat. Jadi kalau ada orang mengatakan usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, apakah itu niat? Belum. Itu hanya lafaz niat di mulut untuk menguatkan hati. Niat itu letaknya dalam hati. Ketika dia mengangkat tangan, Allahu Akbar, di dalam Allahu Akbar itulah niat. Allahu Akbar, dari mulai A sampai bar. Aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam fardu lillahi ta'ala. Itulah yang dia disebut niat. Sejalan antara perbuatan dengan niat dalam hati menurut mazhab Syafi'i. Itu maka orang dalam mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang, Allahu Akbar. Kenapa panjang? Karena dia ingin mensejalankan antara niat dengan perbuatan sholat. Jadi ikhlas, bab kita ini sekarang bab ikhlas dan menghadirkan niat. Oh, jadi kalau begitu, kalau ada orang tidak mengucapkan niat di mulut, berarti niatnya tak hadir. Hadir. Jangan kita salahkan orang yang tak pakai usolli. Jangan kita salahkan orang, karena tidak semua dilafazkan di mulut, di hati. Kau udah berniat tadi? Udah. Kenapa tak aku dengar? Karena niat tak bersuara, niat tak berbunyi. Lalu yang membunyikan itu untuk menguatkan niat. Apakah kita mesti berniat dalam segala perbuatan kita? Ya, mandi berniat. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Berwuduk berniat, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat. Itu hanya lafaz untuk menguatkan niat. Jadi kalau dia tak hafal lafaz bahasa Arab itu, dia tak apa-apa, karena niat di dalam. Nanti kalau yang mengganjal di pikiran, tulis atau boleh langsung. Kita akan buka tanya jawab sekitar jam 6.15. Dari jam 6.15 ke 6.30 kita tanya jawab. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu saya pun langsung ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Fi jami'il a'mal, wajib ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua a'mal, dalam semua amal. Wal aqwal, dan dalam semua ucapan. A'mal, akwal, ahwal, 3. Niat. 1 a'mal, 2 akwal, 3 ahwal. A'mal perbuatan badan,
Akwal, ucapan lidah. Ahwal, kondisi, keadaan. Dalam 3 hal mesti ada ikhlas dan niat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemana masuknya? Pocah pinggan. Baru sekali tunjuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemana masuknya? Akwal. Subhanallah, subhanallah. Berjalan dari rumah ke masjid Baitur Rahman. Kemana masuknya? Amal. Duduk dalam keadaan sedih karena anak baru meninggal, na'udzubillah, innalillah, dan sabar menerima ujian Allah. Kemana masuknya? Adakah tindak tanduk perbuatan manusia keluar dari yang 3 ini? Tak. Saya sedang mengajar nih, jamaah sekalian, kita mesti bersabar, kita mesti ikhlas kita. Kemana masuknya? Akwal, cakap. Ibu yang menyiapkan piring, pinggan, mangkuk, gelas. Dari mana Ustaz tahu? Nampak ambo di pos tadi. Perbuatan ibu-ibu yang ada di sana itu apa maksudnya? Amal. Lalu bapak ibu yang di sini dalam keadaan duduk tenang dengan hati entah tenang entah mengantuk, mana awak tahu? Itu namanya ahwal. Kita tidak keluar dari mulai buka mata tadi bangun sampai kita tutup mata nanti malam, kita ini tidak keluar dari 3: amal, akwal, ahwal. Perbuatan, ucapan lidah, kondisi dan keadaan, semuanya mesti lillah. Kalau sudah lillah, tidak akan lelah. Kalau lelah berarti tidak. Itu kunci. Enggak lelah gini-gini Ustaz, berarti tidak lillah. Boleh dibuat baju kaos, lelah lillah. Justru Ustaz dapat itu dari baju kaos. Jelas? Insya Allah kalau mengajar jelas. Itu maka minta setiap subuh awak pakai papan tulis. Papan tulis ini memang lamu ado atau baru kajian awak? Ya? Soalnya mau tengok catnya baru. Masjid Baitur Rahman membuatkan papan tulis untuk pengajian subuh, kajian Riyadhus Shalihin. Masuknya kemana? Amal. Yang memaku, yang memasang, yang mengecat, mesti lillah. Kemudian pas ditanya, siapa yang membuat nih? Tukang. Dia memasang, memaku, ngecat, membuat semua. Iya. Apakah dia lillah? Enggak. Yang penting bayar, mau lihat. Yang penting bagi saya lillah-lillah itu. Ya dapat bayaran itu aja lah dia. Tapi kalau di samping dia ambil upah bayaran, karena dia tukang, tapi dia niatkan karena Allah, apakah bayarannya itu merusak niatnya? Situlah halusnya niat. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kita semua dunia ini tak merusak niat kita. Kapan kita baru tahu? Malaikat pun tak tahu apakah niat Abdul Somad sumbing subuh nih gara-gara. Kita selalu minta doa supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Al-barizati wal khafiyah, semua yang nampak maupun tak nampak. Ini nampak nih. Yang mengajar nampak, yang diajar nampak, tapi ada di dalam tak nampak. Datang air yang tak ikhlas. Ini air ikhlas, ini air tak ikhlas. Karena dia ini bercampur dengan gula, campur dengan teh. Mana yang selalu membuat penyakit? Ini yang tak ikhlas. Datang diabetes, datanglah penyakit karena terlalu banyak ampas
teh itu menyumbat saluran kemih, kencing, tak ikhlas. Lalu kemudian yang membuatkan teh ini ikhlas. Lalu gara-gara cakap saya tadi tersinggung dia mendengar cakap. Berarti tak ikhlas. Karena bukan karena Allah, tapi karena Abdul Somad. Pas cakap Abdul Somad itu menyinggung, rusak hatinya. Kalau karena Allah, apapun tak dapat merusak karena Allah. Abdul Somad itu buat pengajian. Kalau sampai Ustaz Somad tak datang lagi, tak ada lagi pengajian Riyadhus Shalihin. Tak, tersinggung Ustaz tu dek cakap wa'ang patang. Berarti Ustaz tu tak ikhlas. Kenapa Ustaz tu semangat? Oh, ramai kemarin datang. Tiba-tiba tinggal 2 orang pengajian. Itulah sebabnya berhenti. Judul kajiannya apa? Ikhlas. Ustaz tu tak ikhlas. Doakan Ustaz Somad supaya dia jadi orang ikhlas. Boleh jadi kita ikhlas itu bukan karena amal kita, tapi karena doa orang lain. Qala Allah Ta'ala. Jadi Imam Nawawi menyusun kitab pertama judul. Ini baru mengkaji judul udah habis 20 menit. Setelah judul baru masuk ayat. Habis ayat baru hadis. Judul, ayat, hadis. Ayat yang pertama surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap membaca ayat yang pertama baca a'udzubillah. Untuk yang kedua, ketiga tak a'udzubillah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah mukhlisin. Nama sifatnya ikhlas, orangnya mukhlis. Oh, kalau mukhlis saya dah dapat Pak Ustadz, kata ibu itu. Rupanya nama lakinya Pak Mukhlis. Nama adalah doa. Kenapa dikasih namanya mukhlis? Supaya dia jadi orang ikhlas. Ini kok mirip-mirip? Iya Pak Ustadz, kami ini memang adik-beradik kembar. Ini mukhlis, nang kambace lagi mukhlas. Hah, apa pula beda mukhlis sama mukhlas? Mukhlis anak pertama, mukhlas anak kedua. Mukhlis berusaha jadi orang ikhlas. Ini mukhlis. Mukhlas dijadikan Allah ikhlas. Mana yang hebat? Memang kalau belum serapan ini memang payah. Mukhlis berusaha jadi orang ikhlas. Mukhlas dijadikan Allah ikhlas. Mana yang hebat? Mukhlas. Karena mukhlas itu Allah menjamin. Kalau mukhlis dia berusaha. Kita ini adalah orang mukhlis yang ingin menjadi mukhlas. Jadi kalau gitu ngasih nama anak mukhlis apa mukhlas? Anak pertama mukhlis, yang kedua mukhlas. Ada orang ingin jadi baik, tapi ada orang dikehendaki Allah menjadi baik. Tapi kita tak bisa mengatakan, kau kenapa mabuk? Aku nih mabuk karena belum dikehendaki Allah. Itulah beda Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Awak kok Ahlus Sunnah, kita ini Ahlus Sunnah berusaha untuk menjadi ikhlas. Dan puncaknya nanti, puncaknya adalah saat kita ikhlas itu pun kita tidak mengatakan saya ini ikhlas karena saya, bukan, ikhlasnya karena Allah. Sampai dia mengatakan aku tak ada sama sekali, yang ada hanya Allah saja. Bukan berarti dia sudah jatuh dalam aliran sesat. Oh, ini aliran sesat ini tak ada apapun kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Dia ingin mengatakan sebenarnya tak ada apa-apanya saya ini. Itulah keluar dari mulutnya, la haula
wala quwata. Yang paling besar godaannya di majelis kita ini sekarang Ustaz Somad. Ramai masjid Baitur Rahman kemarin. Oh, kalau bukan karena Ustaz Somad yang datang, jadi setan Ustaz tuh lama-lama. Itulah maka Imam Nawawi setiap menyusun kitab, pertama kali pembahasan adalah ikhlas. Ini kitab yang besar nomor 2. Kalau baca hadis yang pertama kali kitab Arba'in, 40 hadis. Arba'in pun hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas, lahuddin, untuk agama. Hunafa, hunafa artinya condong, miring, condong ke harta, condong ke popularitas, dipuji-puji orang, condong ke dunia, condong ke jabatan, condong ke wanita, condong ke agama. Hunafa, condongnya ke agama. Kau kenapa ikut pengajian? Aku ikut pengajian untuk laporan ke dosen. Kau kenapa ikut pengajian? Aku ikut pengajian untuk update status. Kau kenapa ikut pengajian? Kebetulan ada pula calon mertua di situ biar nampaknya STM, store muka. Kau kenapa ikut pengajian? Hunafa, dia tak condong kepada itu, dia condongnya kepada agama. Orangnya namanya Hanif. Makanya tadi kita sholat, kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Condongnya hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqim